tuh kan Hamasnya nggak mau tuh. Jadi gini, ada dua hal ya. Jadi Israel itu selalu setiap kali mereka mau menargetkan gudang senjatanya Hamas, menara kontrol menara kontrol untuk serangan, itu kan semuanya peralatan modern Hamas ya. Nah, Israel kalau mau menargetkan menyerang pasti mengevakuasi warga di sekitar Gaza. Dengan cara apa? Warga sekitar target serangan. Dengan cara apa? Diberikan pamflet, diturunin gitu dari udara pamfletnya. Dan kemudian ada istilah namanya robocalls. Jadi kayak pesan berantai massal. Jadi orang-orang itu akan dapat informasi. Tetapi sama Hamas diputar balik. Itu dibilang kamu nggak usah pergi, itu palsu. Jadi mereka Hamas ini dengan sengaja supaya orang-orang ini tidak selamat. Itulah yang dimaksud dengan human shield, ya. Itulah yang dimaksud dengan Hamas menjadikan memang warga sipil itu sebagai tameng manusia. Kurang pinter. Iya, ini ada Prawira nih kalau udah ngantri lama ya. Prawira silakan terakhir. Sorry, satu lagi. Pak Paul, satu lagi Pak Paul, sorry. Ini Bu Monik, tadi saya lihat berita online itu masyarakat sipil Israel yang di wilayah perbatasan dengan Lebanon sudah dipersiapkan dengan senjata dan itu diizinkan oleh pemerintah Israel. Iya, karena emang benar. Betul ya? Oh iya, bahkan sekarang katanya gini, membawa senjata itu adalah mitzvah. Mitzvah, iya. Karena teman-teman saya di Haifa saja semua bawa pistol loh. Nah, tapi ini sipil Pak Paul, ini yang sipil. Ya, jadi memang boleh. Jadi kalau dia ex-IDF, dia biasanya ex-IDF masih umur 20-25 gitu ya. Dia sekolah itu bawa Glock di belakangnya. Itu cewek cakep-cakep seksi bawa Glock loh, beneran loh. Nah, kalau yang rakyat sipil yang di perbatasan saya baru dengar ini. Karena itu biasanya kan bukan IDF. Kalau rakyat yang di perbatasan itu biasanya pendatang yang kemudian ditempatkan di pinggiran, kecuali kalau tinggal di kibbutz ya. Kalau kibbutz itu biasanya memang orang Yahudinya, tetapi itu pendatang. Nah, itu saya baru dengar hari ini. Yang bisa aja dan saya setuju. Nah, nanti mungkin Bu Moni bisa buat videonya tuh. Gimana kamu nih? Iya, saya tahunya memang yang kemarin itu agak bertentang ada wacana memang sejak si Ben Gvir ini menjadi menteri di Israel, dia kan kanan banget ya. Nah, si Ben Gvir itu bilang kayaknya emang orang-orang yang di Yudea dan Samaria itu diperlukan perlu diizinkan untuk membawa senjata. Nah, akhirnya sekarang orang-orang sipil, nah sekarang dengan kejadian ini, ya kayaknya akan makin mudah hukumnya. Nah, sebelumnya nggak ada loh, boleh bawa senjata untuk sipil tuh sebenarnya agak ketat juga. Jadi boleh kalau ex-IDF, Kak. Kalau dia ex-IDF. Maksudnya tapi tetap ada izin gitu loh, Pak. Oh iya, harus. Harus ada izin. Jadi nggak sembarangan boleh. Sembarangan gitu. Kayak di Amerika kan boleh, tapi harus ada izin, dan izinnya itu biasanya dia kalau ex-IDF dibolehkan karena dia paramiliter. Sorry, namanya bukan paramiliter. Saya pokoknya itu kayak diperbantukan begitu. Makanya ini kan sekarang ada satu pesawat beritanya dari si Hananya kan, semua pulang semua, orang-orang muda dari seluruh dunia, anak-anak mudanya itu yang ex-IDF suruh pada pulang bela negara. Iya, kan? Memang. Dari si Hananya Naftali itu loh. Wah, saya bilang ngeri amat ini cuma satu pesawat Boeing itu ya. Masuk semua. Nah, mereka semua ini teman-teman saya di Haifa semua punya senjata semua. Saya kemarin sama teman yang punya bengkel itu yang tempat teman saya itu temennya itu lagi. Kalau itu memang paramiliter. Jadi saya tanya dia memang paramiliter, udah agak tua ya, seumuran di atas saya. Tapi kalau yang anak-anak muda, anak-anak kuliah itu kalau ex-IDF, dia biasanya, tapi kalau ditanya, kemarin kan saya tanya, kamu seneng toh bawa senjata begini? Ya enggak lah. Tapi kan kita mah nggak mau mati konyol, dia bilang begitu.
Jadi mereka memang suatu ketika kapanpun berangkat. Kayak sekarang ini kan disuruh berangkat kan. Ya, anaknya profesor saya, ya menantunya itu, ya berangkat lagi, volunteer lagi. Berangkat ke ini, ke Gaza, kan dimobilisasi 300.000 anak muda itu kan. Tapi kemarin Hananya tunjukkan ada yang umur 95 tahun ya. Konyol sekali si Hananya itu, memang kocak dia ya. Ada yang umur 95 tahun jadi volunteer katanya ya. Saya sampai ketawa. Nah, ini aduh. Pak, satu pertanyaan, Pak. Yang tadi itu, yang kalau TV One-nya Israel bisa dipercaya ya? TV One-nya. Ya, TV7. Bukan TV One di mana-mana udah jangan didengar deh. Sorry. TV7. Sorry. Saya bagaimana, Pak? Ibu nah, mungkin Bu Monik aja tuh, kalau masalah media soalnya Bu Monik yang lebih ahli itu. Ya, saya di TV7 setiap pagi. Dia langsung bicara dengan jenderal-jenderalnya ya. Iya, tapi bisa saya berarti. cuma minta approve. Ya. Lo emang nggak kenal Kak Monik dengan kan sama jurnalis lain banyak kenal dong. Enggak, saya nggak banyak sih Pak. Saya hanya taunya yang saya ikuti selama ini sih Jerusalem Post dan Times of Israel ya. Ya. Itu kalau berita bahasa Inggrisnya, kalau berita bahasa Ibraninya kan. Karena itu pakai bahasa Inggris yang news TV7-nya itu. Coba nanti saya cari informasi Pak Teddy, saya tanya-tanya teman-teman di sana ya. Iya. Orang Israel, harus tanya sama orang Israelnya. Ya. Kalau kadang orang tunggu TV1, orang bilang hebat. Kalau TV1 kita tahu ternyata brengsek banget ya. Kita beritanya semuanya sama Tribun ya. Waduh. Ini kalau Pak Monik masih ada waktu, ini ada Bung Beta sama Prawira. Iya boleh, yang saya menjawab pertanyaan yang angkat tangan aja ya. Saya hormati. Ya Prawira, Pak Santi Ahmad, Pak ini yang lain udah jangan nambah lagi ya. Jangan nambah lagi. Prawira, Bung Beta sama Pak Santi Ahmad. Silakan. Next lah. Selamat malam, Shalom Bu Monik. Shalom, iya. Ini Bu Monik saya kagumin saya sejak di Facebook ya. Terus juga ada film-film toleransi, kan ada acara-acara toleransi ya. Iya nih, kita udah mau ajar. Siapa yang tadi ngomong? Pak Prawira ya? Prawira. Prawira, saya nanti 10 sampai 12 November ada Tolerance Film Festival lagi. IVI, Tamrin, 11 Sarina. Ini pengumuman untuk YouTube channelnya Pak Paul Sang. Buat yang di Jabodetabek jangan lupa datang. Ya, kita tanggal berapa tadi? Kasih saya flyernya, saya kasih di YouTube community saya nanti. 10 sampai 12. Nah, ini sebenarnya saya agak pertimbangkan juga untuk sebagai bentuk support untuk Israel. Ada satu ketika saya lagi nego-nego harga beli film, sorry nih Pak Paul nih, lagi nego-nego harga beli film, ternyata distributor yang saya hubungi ini salah satu sutradaranya tewas. Baru? Iya, dan tapi dia kisahnya heroik banget loh. Jadi si teroris Hamas ini masuk lewat jendela dan dia langsung menghadapi si teroris supaya istri dan bayi 1 bulannya itu bisa kabur. Hebat nggak? Wih, luar biasa berani. Anak muda loh nih, maksudnya baru menikah. Dan ternyata dia ditemukan tewas. Nah, dia udah sempat bikin film, udah sempat menang di Cannes kalau nggak salah ya. Nah, saya mau ambil videonya dia, mau ambil filmnya dia, karena ini terkait kibbutz yang tadi diserang itu loh. Nah, jadi ini supaya orang-orang di Indonesia tuh paham bagaimana indahnya hidup di kibbutz gitu ya, dan itu dirusak memorinya oleh teroris Hamas. Nah, jadi ya ini pengumuman juga ya untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ini acaranya jadi berjalan lancar dan saya bisa membeli film-film yang saya butuhkan. Ya, oke. Itu. Ya. Pak Prawira berarti harus datang ya. Siap. Siap, saya datang. Hafal muka. Enggak datang, waduh, enggak dikasih ngomong lagi di sini loh. Bu Monik juga ini,
yang mengenai apa sih yang Demo Monik ceritakan apa yang katanya ada orang Kristen ya beberapa orang mungkin yang menyalahkan Israel hukuman Israel itu pengen cuma beberapa doang sih ya karena kalau ada apa soalnya mereka tuh bergaul di sekitar mereka sehingga mereka tuh di framing gitu loh. Iya. Jadi di framing ya kayak misalnya aja saya pernah ketemu guru agama sekolah Kristen bilang ala SWT itu sama ala Kristen kan kacau kan karena mereka di framing sama lingkungannya gitu loh di framing gitu loh. Ya itu yang harus saya sering ikut acara Pastor Paul ini ya itu benar-benar tercerahkan gitu loh ya jadi kalau apa maka saya bisa menjelaskan ke teman-teman saya nih wah itu bukan nggak benar itu LSWT sama dengan LSWT itu beda gitu loh itu jadi itu terus kedua yang saya mau ngomong juga ini emang kalau mengenai ini kan mereka kan sering kalau di Indonesia tuh media-medianya memang sering bersebar berita hoax ya memang mereka sengaja melakukan hal itu karena apa nanti kalau kita melakukan kasih berita yang benar bilang oh itu hoax atau dia yang bikin hoax tapi dia nuduh kita bikin hoax gitu loh itu emang strateginya mereka seperti begitu jadi ya gimana cara mengatasinya kalau menurut saya itu adalah memperkuat di kolom komentar itu jadi kita counter attack counter back gitu loh maksudnya kita harus jelaskan ke mereka gitu loh misalnya saya pernah di kolom komentar saya ngomong kok korban dari Israel kok nggak pernah diinin sih kayak apa bayi dipotong oleh Hamas kok nggak pernah ada tuh di berita di media di Indonesia kayak bayi Israel dipotong oleh Hamas gitu loh itu nggak ada tuh saya gituin di komentar mereka pada ini kan jadi makanya mereka ini emang berat sebelah ya seperti itu ya jadi memang sering buka ngumbar berita hoax terus yang ketiga lagi ini emang kesempatan buat Israel nih ya sebenarnya ya. Sebenarnya Hamas ini emang dari dulu bikin masalah terus ya. Misalnya dia suka nyusup masuk nembakin orang Israel sampai orang Israel sekarang bawa pistol dikasih pistol izin kan harus itu kan. Itu kadang-kadang karena banyak orang Israel ditembak di jalanan main tembak aja sama orang-orang Hamas ini ya yang nyusup ke Israel. Nah makanya sekarang dikasih pistol kan ya tapi itu pun harus izin ya mesti ininya ya sama tapi itu kan karena darurat perang Pak Prawira nggak bisa karena darurat perang ini ya karena itu saya lihat di internet gitu udah kasih izin tapi ya perlu izin terus jadi bukan berarti itu nyelonong langsung tembak begitu saya enaknya sini tetap enggak karena kalau kita lihat saya di Israel juga nggak ada tembak-tembakan tiap hari itu nggak ada enggak kalau yang di berita yang saya lihat jadi orang Israel di jalan tiba-tiba main ditembak. Nah makanya orang Israel itu sekarang disiapkan senjata juga gitu loh supaya buat bertahan. Enggak. Itu pasti ada itu ada miskomunikasi. Jadi begini di dalam darurat perang kalau nggak perang nggak ada orang Hamas bisa masuk bawa pistol itu nggak mungkin. Pakainya pisau mereka nusuknya kayak di Yerusalem kemarin. Perempuan itu ngambil dari kutangnya dia, dikeluarin dari kutangnya rokok-rokok begitu, terus ditusuk tuh ya tentara IDF-nya di halte kan. Nggak bisa pakai pistol itu ketat sekali Pak screeningnya Pak. Masuk dari wilayah Gaza, pokoknya pistol itu di saya itu ketat sekali. Nah, yang bisa bawa pistol itu hanya ex-IDF. Iya, warga sipil. Maksud saya dia kan bawa pisau, jadi supaya dia bertahan kan dia menembak yang nusuk kan. Jadi nggak bisa juga tembak-tembakan juga nggak ada sekarang ini. Nggak seramai itu. Karena saya kan di sana nggak tiap hari orang jeder nggak ada. Nggak kayak film koboi di Texas begitu nggak. Iya. Terus yang terakhir yang saya mau terakhir ini kalau saya lihat kan dia Israel kan sudah kasih 24 jam supaya mereka pada keluar kan supaya mereka ke selatan ya kan cuma kalau saya baca berita di internet si Hamas tuh nggak mau rakyatnya suruh pindah ke selatan ya jadi dia kayaknya dia mau mengorbankan Konvensi Jenewa itu yang tahu Bu Monik tuh mesti jawab tuh Bu Monik perginya kemana tuh kan Hamasnya nggak mau tuh jadi gini ada dua hal ya. Jadi Israel itu selalu setiap kali mereka mau menargetkan gudang senjatanya Hamas, menara kontrol untuk serangan, itu kan semuanya peralatan modern Hamas ya. Nah,
Israel kalau mau menargetkan menyerang pasti mengevakuasi warga di sekitar Gaza. Dengan cara apa? Warga sekitar target serangan. Dengan cara apa? Diberikan pamflet, diturunin gitu dari udara pamfletnya. Dan kemudian ada istilah namanya robocalls. Jadi kayak pesan berantai massal. Jadi orang-orang itu akan dapat informasi. Tetapi sama Hamas diputar balik. Itu dibilang kamu nggak usah pergi, itu palsu. Jadi mereka Hamas ini dengan sengaja supaya orang-orang ini tidak selamat. Itulah yang dimaksud dengan human shield. Ya. Itulah yang dimaksud dengan Hamas menjadikan memang warga sipil itu sebagai tameng manusia. Nah itu dia. Nah sekarang yang permintaannya PBB ini gimana? Yang 1 juta orang dia, harus pindah. Yang jadi masalah sekarang adalah kemarin itu Mesir hanya ingin memberikan bantuan doang, hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Tapi Mesir nggak ingin orang-orang Gazanya ini masuk ke Mesir. Kasihan amat. Gitu loh, itu yang kabar yang saya dengar ya. Ini harus saya verifikasi lagi terakhirnya gimana. Karena kan memang udah diperintahkan gitu. Nah ini emang jadi problem karena apa? Karena memang kemana lagi kalau bukan ke Mesir, bener nggak? Iya, itu kan jalur masuknya kan kalau kita lihat tadi di apa namanya di gambar itu kan hanya bisa ke Mesir, nggak ada lagi tempat lain mereka untuk pergi. Nah, itu jadinya memang masalah. Mesir terpaksa jadi korban, tanda kutip, karena harus menerima begitu banyak orang, 1 jutaan, dari 2 juta orang, 2,3 juta penduduk Gaza. Bayangin kalau setengahnya ya itu udah 1 juta, udah problem sendiri buat Mesir. Jadi mereka terpaksa harus ke Rafah, bayangin Gaza City tadi kan dari peta kita udah lihat ya, dia di ujung utara, terpaksa mereka harus ke selatan, dari selatan situ baru masuk ke gurun pasirnya Mesir. Nah itu dia. Total kalau jalan dari utara jalur Gaza sampai ke selatan perbatasan itu berapa kilo ya? Tadi kan 40 kilo kan, saya bilang jaraknya itu dari utara ke selatan itu 41 kilo. Nggak jauh juga dong ya? 10 kilo. Nggak jauh, Pak. Kilometer persegi. Nggak jauh, Pak. Cuma gempor juga kan kalau jalan 40 kilo, ya nggak? Ya. Iya, enggak lah. Ini masalahnya kan evakuasinya. Jalan nggak apa-apa. Evakuasinya ini kan nggak pakai bus kali ya, karena kan jalan, ya. Pasti jalan, nggak mungkin. Nah, kalau yang di selatan itu kemarin saya lihat di punyanya Hananya atau punyanya Tribun ya. Itu katanya jembatan penyeberangannya atau dermaganya dibom itu? Dibom. Enggak, mereka harus nyebrang sungai yang besar. Kayaknya kan nggak ada sungai besar di sana. Sungai Nilnya pindah ya jadinya ya? Enggak, Gazanya. Nilnya kan ada di sebelah selatannya Sinai Peninsula. Iya. Nah, jadi ini memang lagi kita tunggu perkembangan deh. Gimana nih solusi untuk ini? Untuk tapi kan sudah di ultimatum kan 24 jam ini pasti udah pasti dieksekusi. Menurut saya ya. Udah lagi kalah dia, kalah timingnya dia. Ya udah, ini sambil tunggu ini kasih Bung Beta dulu lewat ya. Amerika